Salam sejahtera di dalam kasih Yesus Kristus, saudara yang diberkati Tuhan. Di saat ini saya mengajak kita untuk belajar firman Tuhan dalam Yohanes 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-10. Sebelumnya mari berdoa. Terima kasih Tuhan sudah memberkati kami untuk belajar firman-Mu. Kami berserah penuh pada kasih kuasa-Mu yang kiranya menyatakan apa yang Tuhan mau sampaikan. Amin. Yohanes 20 ayat 1 sampai 10, kebangkitan Yesus. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus dan berkata kepada mereka, "Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya, sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ketika kita belajar bagian firman ini kita ingat tentang peristiwa di mana sejarah yang mencatat kebenaran bahwa Yesus Kristus benar-benar bangkit. Memang dalam kitab Yohanes ini sama dengan kitab Injil Matius, Markus maupun Lukas yang mencatat bahwa ketika pada hari pertama minggu itu, maka di saat itulah Yesus dikatakan bahwa ia bangkit. Hari pertama minggu itu, kapan hari itu? Dalam pemahaman perhitungan waktu orang Yahudi, dalam seminggu ada 7 hari. Dan kalau di Indonesia kan akan menunjuk bahwa hari pertama adalah hari Minggu, Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Maka kalau yang disebut dengan hari Sabat atau hari peristirahatan menurut tradisi orang Yahudi itu menunjuk kepada hari ke-7 atau hari Sabtu. Dan berita tentang kebangkitan Yesus itu diceritakan terjadi pada hari pertama minggu itu. Itu menunjuk kepada hari Minggu. Maka inilah yang menjadi dasar mengapa umat Kristen Protestan mengadakan atau beribadah biasanya dilaksanakan pada hari Minggu. Mengapa? Karena itu memperingati tentang hari penciptaan baru, yaitu bahwa dosa telah dikalahkan, di mana anak manusia telah bangkit dari kematian. Matius pasal 12 ayat 8, Markus 2 ayat 28 dan Lukas 6 ayat 5 menyebut bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Itulah yang menjadi dasar mengapa kita beribadah pada hari Minggu. Saudara yang diberkati Tuhan, disebutkan bahwa Maria Magdalena ia pergi ke kubur. Ada tradisi dari para perempuan di masa itu bahwa ketika seseorang itu betul-betul mengasihi orang yang telah lebih dahulu, maka ia akan berusaha untuk merempah-rempahi mayat orang yang dikasihi supaya tetap awet. Maka sebenarnya inilah yang menjadi tujuan Maria pergi ke kubur, yaitu untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Tetapi yang ia temukan ialah bahwa batu telah diambil dari kubur, dan kemudian ia mendapati bahwa mayat Yesus tidak ada lagi di tempat itu. Dalam pemahaman Maria, mayat Yesus itu sudah dicuri, dan karena itu ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi oleh Yesus, yang pada penafsir menyebut bahwa ia adalah Yohanes, dan berkata bahwa
Tuhan telah diambil dari kuburnya dan ia tidak tahu di mana mayat Yesus itu diletakkan. Mendengar hal ini, Petrus dan murid yang lain itu kemudian menuju ke kubur, yang kemudian ditunjukkan bahwa ketika mereka tiba di tempat itu, mereka melihat bahwa kain kafan sudah terletak di tanah, sedangkan kain pelu yang tadinya ada di kepala Yesus, kain pelu itu berfungsi untuk dapat menutupi kepala Yesus. Tidak terletak lagi dekat kain kafan itu, tetapi yang ada ialah bahwa kain kafan itu sudah tergulung, sudah ada di tempat lain dan tergulung. Mengapa ini penting? Apa maksud dari kain peluh ini? Kain peluh ini mengingatkan kepada semua pembaca bahwa Yesus Kristus dia tidak mati. Dia sudah bangkit, dia sudah mengalahkan maut. Tetapi ada juga pesan moral, pesan iman yang harus diwartakan dengan adanya kain peluh ini. Ada suatu pemahaman dalam tradisi Yahudi di masa itu bahwa biasanya seorang tuan dan pelayannya ketika tuannya sedang makan, maka ketika ia sudah selesai dengan makanannya, ia akan mengambil serbet makannya, kemudian ia akan meletakkan begitu saja di atas meja. Tetapi jika kain serbet makannya ia letakkan dengan cara dilipat atau digulung atau dibungkus, itu menandakan bahwa ia belum selesai makan, maka pelayan tidak akan berani untuk mengambil atau mengatur apa yang sudah ada untuk menandakan bahwa tuannya sudah selesai makan. Oleh karena itu, kisah ini ketika dikatakan bahwa kain peluh Yesus itu sudah digulung, menunjukkan bahwa Yesus belum selesai dengan apa yang ia kerjakan. Ia akan datang kembali melakukan apa yang akan ia lakukan di tengah-tengah dunia ini. Dan karena itu dalam ayatnya yang ke-8 hingga ayat yang ke-10 mengingatkan bahwa sesungguhnya murid-muridnya lupa dengan perkataan Yesus bahwa ia akan bangkit dari kematian. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, apa pesan firman kita di saat ini? Percayalah bahwa Yesus betul-betul bangkit dan ia akan datang kembali untuk menghakimi apa yang kita perbuat di tengah-tengah dunia ini. Sebab itu, kebangkitan Yesus juga harus menjadi kebangkitan iman kita, semangat kita bahwa ia tidak meninggalkan kita. Ia akan datang kembali. Ia belum selesai dengan saya, belum selesai dengan saudara. Ia sudah menyelesaikan dosa kita. Ia sudah menghapus dosa-dosa kita, menebus kita dari segala kejahatan kita. Tetapi ia belum selesai untuk mendatangkan kebaikan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati.